Bapak Digital. Saya Emas Badri Fatama. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Subur selaku security di Bank Jateng mengenai SOP. Selamat pagi Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Kami perwakilan dari SMKN 1 Wiritontro mendapat tugas P5 tentang SOP di dunia kerja. Bisa diperkenalkan nama dan jabatannya? Ya Mbak, perkenalkan saya Sumatera Sidogro dari Bank Jateng sebagai Satpam. Ya Mbak, ada yang bisa saya bantu Mbak? Selamat pagi Bu. Saya akan menanyakan tentang di sini ada prinsip 5R. Prinsip 5R. 5R? Ya. 5R itu yang dimaksud gimana? Kayak bersih, rajin, ringkas. Kalau sesuai SOP di sini ya pasti Mbak, soalnya kebersihan itu dijaga. Soalnya kan di perbankan kan ada mystery shopper itu yang ngecek-ngecek tentang kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, dan kinerja pegawai. Itu pasti ada. Seberapa penting penerapan SOP di dunia perbankan? Perbankan itu wajib Mbak SOP. Makanya sangat penting itu kan ada data-data pribadi. Contohnya semisal data jenengan itu kan nggak boleh keluar gitu kan. Semisal ada penyalahgunaan kan bisa berakhir fatal kalau di bank. Itu SOP-nya harus diterapkan sesuai dengan SOP yang ada. Apakah perusahaan ini menerapkan standar grooming? Kalau di perbankan semuanya wajib. Apa saja standar pakaian yang harus dipatuhi oleh karyawan? Yang jelas standar kan ada yang namanya seragam ada yang hari Senin Selasa itu kan wajib Pak. Yang jelas penampilan itu harus dirapikan kalau di perbankan. Kalau aturan terkait kebersihan dan kerapian rambut bagi karyawan? Itu ada SOP-nya. Kalau perempuan, kalau yang tidak berjilbab itu rambutnya sebalik. Kalau yang berhijab itu harus rapi dan ada SOP-nya pakainya hijab. Kalau yang laki-laki cuma rapi. Ada yang lain? Apa pendapat Anda tentang pentingnya sepatu yang bersih dan sesuai dengan dress code perbankan? Kalau kan itu kan mencakup penampilan di bank Pak. Kalau di bank penampilan, kerapian, kedisiplinan itu Pak. Udah. Ya Pak. Baik, terima kasih. Sudah? Gantian yang ini. Apa perusahaan ini menerapkan standar produksi? Jelaskan bagaimana standarnya. Standar produksi, kalau produksi itu ya ada. Kalau di sini itu produk dari Bank Jateng itu ada Bima, Simpeda, dan tabungan pelajar Mas. Yang kedua, mengapa standar produksi itu penting dalam operasional bank? Soalnya kan kalau bank itu kan ada produk-produknya. Semisal produk Bima itu kan menjangkau lebih murah, ya ada potongan cuma 10.000 kan gitu. Bedanya kalau Simpeda yang biasanya kan yang dibuat untuk PNS, pensiunan. Apa saja aspek yang biasanya diatur dalam bank SOP bank? Maksudnya mencakup berbagai prosedur dan kebijakan yang memastikan operasional bank berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai regulasi. Ya kalau kebijakan bank buat SOP itu ya soalnya gini Mas, bank itu kan riskan. Bank itu kan menyangkut semua identitas, semua perbankan, maksudnya uang, transaksi uang dan sebagainya. Itu kan SOP-nya harus wajib dilakukan sesuai SOP. Karena kalau tidak sesuai SOP kan maksudnya itu kan bisa terjadi fraud itu kayak penyalahgunaan uang dan sebagainya. Intinya kan semua yang di bank ini kan harus sesuai SOP. Harus wajib. Siap. Yang terakhir, bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas standar produksi yang telah diterapkan? Kalau produksi itu sebenarnya nggak ada produksi itu, adanya produk. Produk.
Ini monggo Bapak. Kalau di bank itu kan sudah menerapkan produk ya. Produknya itu kan ada Bima. Contoh Bima itu kan misalnya kan ada undian. Tahun itu 2 kali undiannya. Kalau Bima. Kalau Simperda itu kan cuma ada asuransinya. Tapi kalau Bima itu kan 2 kali. Maksudnya itu keuntungannya kita menerapkan produk-produk kita mendapat keuntungan. Kalau Bima itu ada undian mobil, undian emas, undian motor, itu kan jadi salah satu produk kita. Jika di perusahaan ini tidak terdapat budaya kerja dan SOP, bagaimana dampaknya pada perusahaan? Ya hancur Mas. Kalau nggak ada budaya, nggak ada SOP, itu pasti semua pekerjaan apapun, semua pekerjaan yang kita lakukan itu bakal amburadul Mas. Nggak ada penerapan apapun kalau tidak sesuai SOP. Dua, apakah ada konsekuensi jika ada yang melanggar SOP peraturan di sini? Pasti ada Mas. Sanksi itu pasti ada. Dan sanksinya itu sangat fatal kalau tidak. Jika ada, bisa sebutkan beberapa konsekuensinya. Kalau semisal ya kita tidak sesuai SOP itu bisa dikeluarkan dari kantor. Semisal fraud itu ketahuan fraud itu kita bisa dikeluarkan. Apa dampak positif yang dirasakan saat menerapkan SOP di perusahaan ini? Ya, yang dampak positifnya kalau menerapkan SOP kan kita maksudnya itu nggak ada gimana ya resah melakukan pekerjaan, kita tenang melakukan pekerjaan dengan sesuai SOP ini. Kita nggak menyalahgunakan pekerjaan atau SOP-nya gimana, kan kita maksudnya kan menjalannya kan enak kalau sesuai SOP ini. Saya bisa bantu lagi? Tidak. Tidak. Jadi sudah selesai. Terima kasih karena telah mengganggu waktunya. Iya, sama-sama Mas. Selamat beraktivitas ya Mas ya. Jim. Apa?